Islam sebagai agama yang bisa menjadi pedoman hidup. Karena apa? Karena selain ada prinsip-prinsip tadi, kemudian juga ada contoh yang bisa diterapkan dalam kehidupan. Nah, ini yang terkait dengan bagaimana pemahaman atau cara beragama seperti ini dilakukan oleh para ulama sejak dulu sampai sekarang. Maka kalau ada upaya-upaya untuk mengingatkan umat dari pemahaman yang menyimpang, pemikiran yang berbahaya, itu bagian dari tanggung jawab. Dan ini kondisi ini ditopang oleh banyak hal. Di antaranya, pertama kita punya namanya sawabit, punya prinsip-prinsip pokok-pokok ajaran agama yang tidak mungkin berubah. Dari dulu sampai kiamat begitu. Misalnya kita bicara tentang sholat. Dari dulu sholat 5 waktu itu, ya memang begitu. Dimulai dengan takbiratul ihram, di akhir dengan salam, subuh pasti 2 rakaat. Tadi kita sholat asar, pasti 4 rakaat. Dan semua ketika sholat pasti mengakhiri sholatnya sebelum salam, dalam posisi duduk tasyahud akhir, pasti memberi isyarat dengan jari telunjuk tangan kanan. Pasti itu. Tidak mungkin ada yang menggunakan jari yang lain. Mazhabnya apapun, ustadznya apapun, ustadznya siapapun, mau ormasnya seperti apapun, pasti semuanya menggunakan jari telunjuk tangan kanan pada saat tasyahud. Itu artinya masuk kategori sawabit. Nah, ini yang menjadi cara agama ini terjaga. Yang kedua, kita punya contoh penerapan ajaran Islam yang utuh dan lengkap dan dia nyata, yang menjadi uswatun hasanah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi teladan, jadi contoh, dan itu bisa hidup. Nah, ini yang membedakan Islam sebagai agama yang bisa menjadi pedoman hidup. Karena apa? Karena selain ada prinsip-prinsip tadi, kemudian juga ada contoh yang bisa diterapkan dalam kehidupan. Nah, tentu tidak berarti, dan jangan dipahami bahwa Islam itu isinya cuma sawabit, hal-hal yang baku dalam agama, ajaran yang tidak mungkin berubah sampai kiamat. Bukan cuma itu. Tapi ada sisi yang lain dalam agama kita yang namanya mutaghayyirat, hal-hal yang bisa bersifat dinamis, berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Ya, contohnya seperti sekarang ini. Kan kalau kita lihat di zaman ulama dulu nggak ada yang namanya kajian pakai streaming segala. Ya, terus kemudian pakai direkam pakai kamera, kemudian ada lagi sekian banyak perangkat yang sekarang ini betul-betul kalau dibilang baru. Bahkan model dan formatnya pun juga gitu. Dulu ada nggak ulama ngisi kajian berdua gitu, pembicara pertama, pembicara kedua, atau modelnya talk show gitu. Tapi sekarang ada. Ya itu namanya contoh dari mutaghayyirat tadi. Karena memang yang namanya kajian tidak diatur secara baku, harus dengan cara A sampai Z diikuti dan tidak boleh berubah. Memungkinkan kita memodifikasi, menambah, mengurangi, mengganti, karena memang tidak ada aturan baku. Ini namanya mutaghayyirat. Yang bisa berubah disesuaikan dengan kondisi, disesuaikan dengan waktu, disesuaikan dengan bisa kultur masyarakat dan yang lainnya. Kita kalau yang umum di Indonesia, ustadz itu kalau ngisi pengajian ya dengan assalamualaikum begitu ya. Kan gak ada yang pakai salam yang lain ya. Iya. Iya. Dan itu nanti bisa diprotes itu. Bayangkan kalau khutbah Jumat, khotibnya bukan assalamualaikum, tapi oh gini ya. Oh gini, gimana? Gini apa gini? Oh gini ya. Saya ikut ini. Jadi gini apa? Ini yang depan ini udah yang pakai baju seragam bisa semua ini tadi. Kok sama semua begini tadi? Diajari pada sekolah dia. Ya. Karena waktu saya SMA nggak pernah diajari begitu. Ya. Dan saya dulu ikut penataran P4 100 jam itu.
Ya, jadi kalau sekarang mungkin sudah nggak ada ya. Iya, PPKN-nya ada, ya kita juga sama dulu PMP namanya. Tapi kan penataran P4 100 jam itu kan yang dibahas sampai butir-butirnya. Tapi sampai selesai penataran P4 ya nggak dapat materi yang tadi begini. Gini. Saya nggak tahu juga karena memang ya saya ikut penataran P4 sampai selesai nggak pernah dapat materinya. Dan para trainernya salah semua dan ngawur semua, nggak ngajari kita dulu. Kita sampai selesai itu dan sampai lulus kuliah juga nggak pernah dapat materi, ya nggak dapat materi tersebut ya. Termasuk ya dosen-dosen yang diangkat untuk jadi ASN dan kemudian ikuti pelatihan juga untuk penataran nggak dapatkan materi itu. Jadi saya nggak tahu nih, makanya saya ya niru aja kalau ada yang begini ya. Tadi maksudnya tadi saya nggak tahu gitu karena memang nggak dapatkan ulasannya dan nggak tahu juga ulasannya carinya di mana juga. Kalau itu memang ada literatur ilmiah, ya tentu kita terbuka menerima masukan dan kita belajar. Tapi bukan asal celetukan dan asal ngomong. Nah, ini kembali ke tadi sawabit dan mutaghayyirat. Ada sawabit ya kelihatan sederhana. Di antara yang sederhana itu ada salam itu. Ketika orang mengucapkan salam, ya, termasuk para ustadz di semua majelis, itu nggak mungkin mengucapkan salamnya mengganti dengan yang lain. Dan saya nggak tahu membayangkan kalau seandainya kalau khutbah Jumat, assalamualaikumnya diganti dengan yang lain, apa nggak diturunkan sama khotibnya? Sama jamaahnya. Bisa diminta turun nih. Nggak baca sholawat aja bisa. Ya bisa rame, apalagi kalau salamnya dengan salam yang tidak dikenal. Nah, kembali ke bahasan kita tadi, jadi ada sawabit dan ada mutaghayyirat. Ada hal-hal yang baku dalam agama kita dan itu tidak mungkin berubah. Oleh karena itu, kita menjaga agama yang murni ini, agama yang terjaga keasliannya, di antaranya dengan dua cara tadi. Kita memahami sawabitnya, hal-hal yang prinsip dalam agama, yang tidak mungkin berubah sampai akhir zaman, dan yang kedua kita punya uswatun hasanah, kita punya teladan yang baik dan contohnya langsung konkret sampai hal yang sedetail-detailnya. Untuk sampai hal yang sangat sepele saja kita temukan tuh, baik dengan gerakan dan bahasa tubuh. Misalnya Nabi SAW kalau nunjuk itu pakai jari apa? Kemudian kalau memberi isyarat atau menggunakan telapak tangan, baik itu pada saat bersalaman atau dalam interaksi dan menggunakan bahasa tubuh, sentuhan-sentuhan yang beliau gunakan. Itu sentuhan tangannya menggunakan tangan bagian mana, yang disentuh bagian mana, juga kita temukan ulasannya. Misalnya Nabi SAW berinteraksi dengan sahabat Mu'adz bin Jabal. Pada saat bertemu yang dipegang pundaknya. Di kesempatan yang lain beliau pernah menemui anak-anak yang masih di usia belia. Apa yang beliau lakukan? Beliau angkat, beliau gendong, ya, sesuai dengan usianya. Nah, ada sentuhan-sentuhan seperti itu yang ini kita lihat sebagai bagian dari contoh uswatun hasanah tadi. Sehingga kita bisa tahu ini ajaran, contoh praktiknya. Ini ajaran, contoh praktiknya. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, dari dua hal tadi, pertama dari adanya sawabit, kemudian adanya uswatun hasanah, kita lihat ini cara Allah SWT menjaga, ya, menjaga agar agama ini tetap bisa berada di jalan yang lurus. Tanggung jawabnya ulama, tanggung jawabnya para kiai adalah bagaimana ajaran agama ini betul-betul dijaga dan mereka ikut berperan dalam dua hal tadi. Ada isbat, ada nafi, ada takrir dan ada rad. Ada upaya untuk menanamkan nilai-nilai dan ada upaya untuk mengkanter pemikiran yang menyimpang. Sehingga sampai sekarang kita meyakini banyak hal tanpa harus membutuhkan ada dekret kekuasaan.
tanpa harus ada keputusan pemerintah. Sekarang kalau kita sholat subuh 2 rakaat, itu nggak perlu ada pengumuman dari pemerintah. Besok kalau subuh 2 rakaat ya, itu nggak usah. Tanpa ada itu kita semua sudah sepakat. Sholat subuhnya 2 rakaat, sholat asarnya 3 rakaat, dan nggak perlu ada instruksi. Oh, 4 rakaat ya. Nah, alhamdulillah. Sholat asarnya 4 rakaat, sholat isyanya 4. Nah, hal-hal seperti ini tidak pernah kita membutuhkan mekanisme kehadiran pemerintah baru kita menetapkannya. Alhamdulillah itu karena sawabit tadi dan uswatun hasanah tadi, akhirnya kemudian hal-hal tersebut sudah ada. Tentu bukan berarti kita tidak membutuhkan pemerintah, tapi kita menyampaikan itu untuk menunjukkan bahwa tanpa kehadiran pemerintah pun itu sudah bisa diwujudkan, apalagi ketika pemerintah membantu mewujudkan hal tersebut sehingga bisa berjalan dengan baik. Tentu hasilnya akan lebih optimal. Nah, oleh karena itu sawabit tadi atau hal-hal yang prinsip tadi, kemudian uswatun hasanah tadi jadi panduan untuk menyikapi berbagai bentuk penyimpangan-penyimpangan dalam agama. Nah, yang terakhir yang saya sampaikan adalah berkaitan dengan penyimpangan dalam agama ini. Sepanjang zaman seperti yang tadi kita sampaikan, ini harus terus digaungkan, disampaikan, dikumandangkan, dikenalkan, bahkan termasuk juga di kalangan kaum wanita dan kaum ibu. Bisa jadi lewat pengajian-pengajian ibu-ibu, dan ibu-ibu yang nanti akan berperan membantu menyampaikan itu ke rumah-rumah yang ada. Bisa disampaikan pada anak-anaknya, bisa dalam bentuk cerita. Dan kita tentu patut meneladani atau contoh negara Mauritania di Afrika yang ulamanya sering dinamakan dengan ulama-ulama dari wilayah Sanaqit atau dari Sangkiti. Yang ini kebetulan ada hubungan yang yang erat dengan kajian Ustaz Zaitun yang sedianya beliau mengisi pada sore ini. Juga sama, besok itu ada acara menghadirkan ulama-ulama dari Mauritania, dari Markas Takwinul Ulama. Dan undangan sudah disebar, kemudian peserta sudah sebagian daftar, bahkan anak termasuk yang sudah beli tiket. Karena acaranya di Jakarta, di Bekasi. Sudah beli tiket. Tapi kemudian diumumkan oleh panitia, qadarullah beliau sakit dan kondisinya masih sakit, belum bisa datang. Ya, kalau gitu kalau sudah sampai di wilayah itu ya kita sudah mengatakan itu takdir dari Allah SWT. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, ini juga sama karena kebetulan Ustaz Zaitun juga sakit, dan ini juga acara yang di Bekasi juga tertunda. Sekian banyak ustadz yang sudah merencanakan hadir dan sudah daftar juga akhirnya ya harus tertunda menimba ilmu dari dua kalau tidak salah ulama yang akan dihadirkan dari Markas Takwinul Ulama. Karena ini termasuk lembaga keulamaan yang unik di dunia. Ini lembaga untuk mencetak dan melahirkan ulama dengan standar yang sangat tinggi. Syarat masuknya itu harus hafal Quran 30 juz dengan 2 qiraat. Itu baru syarat masuknya. Itu baru daftarnya toh itu. Itu belum tentu keterima. Itu syarat masuknya. Jadi sementara di kita ada yang sampai lulus nggak hafal-hafal Quran. Ya. Meskipun lembaganya lembaga untuk melahirkan ulama. Ini syarat masuknya. Kemudian di lembaga itu, di Markas Takwinul Ulama, diajarkan 40 cabang ilmu. Ya, 40 cabang ilmu. 40 cabang ilmu yang diajarkan itu banyak dan beragam luar biasa. Artinya mulai dari ilmu yang berhubungan dengan bahasa, ada nahwu, ada shorof, ada balaghah, ada beberapa cabangnya. Kemudian ada ilmu yang berhubungan dengan akidah, ada fikih, hadis, tafsir. Tafsir pun dibagi lagi, nanti ada ulumul Quran, ada macam-macam. Jumlahnya sampai 40-an. Nah, beliau diundang, dan ustadz-ustadz yang diundang juga diharapkan bisa berasal dari ustadz-ustadz yang punya perhatian dengan keilmuan Islam, dan mereka juga banyak berkontribusi dalam dakwah.
Tapi Allah takdirkan sakit. Nah, eh, di Mauritania, kembali ke bahasan tadi, di Mauritania itu bahasan uswatun hasanah itu sudah tuntas dan tidak perlu lagi ada pelajaran di sekolah. Kenapa? Karena ibu-ibu sudah mengajarkan sirah nabawiyah Rasulullah SAW di rumahnya masing-masing. Dan ini yang menjadi keistimewaannya Mauritania. Dari sekian banyak keistimewaan yang ada. Jadi kita bisa bayangkan ibu itu di rumah ngajari beberapa peristiwa, beberapa peperangan, beberapa kejadian dalam sirah nabawiyah, dan itu selesai di rumah. Jadi tidak perlu di sekolah, maka tidak perlu ada pelajaran sirah nabawiyah di sekolah karena sudah selesai di rumah. Nah, kita juga berharap itu. Itu sebabnya kalau itu benteng itu kuat, pemahaman dan pemikiran menyimpang itu akan lebih kecil peluangnya untuk tersebar di tengah-tengah umat. Karena apa? Karena nggak ada ruangnya. Sementara di kita, benteng itu lemahnya luar biasa. Sekarang di kita, kan ada orang ngaku jadi nabi, pengikutnya banyak. Dan yang mengherankan ketika saya tanya pada beberapa bapak-bapak, ustadz-ustadz, kiai-kiai di Majelis Ulama Indonesia, ada yang di Jawa Timur, ada yang di pusat, ada yang di beberapa provinsi lain, nabi palsu yang ada di Indonesia ini jumlahnya ternyata banyak. Jumlahnya banyak. Itu belum termasuk aliran sesat. Bayangkan, salah satu pimpinan MUI di sebuah provinsi, beliau nyampaikan, kalau di rata-rata dalam setahun, itu hampir setiap bulan muncul aliran sesat di provinsinya. Bisa minimal satu aliran sesat yang muncul di provinsinya dengan model yang macam-macam. Di antaranya ada yang ngaku nabi, ada orang bikin salat dua bahasa, ada yang bikin salat tapi imamnya perempuan. Ya. Kalau salat dua bahasa itu salat pakai dua bahasa, Arab kemudian diterjemahkan. Kalau di Jawa Barat berarti Arab dan bahasa Sunda. Kalau di Jogja berarti Arab dan bahasa Jawa. Jadi kalau Allahu Akbar lalu diterjemahkan Allah Maha Besar itu apa bahasa Jawanya? Itu apa? Kebayang gitu ya. Salat dengan model seperti itu dan pengikutnya ternyata banyak. Itu yang mengherankan. Itu artinya berarti pondasinya lemah. Karena disodori pemahaman, diajak dengan sebuah pemikiran, ternyata ikut. Jadi bukan cuma nabi palsunya yang muncul, tapi pengikutnya. Dan jumlahnya bukan cuma 1, 2, 5. Indonesia kalau dihitung dari sejak reformasi sampai sekarang, yang ngaku jadi nabi, bahkan yang ngaku jadi malaikat Jibril, itu ada. Jadi hampir lengkap. Saya belum tahu yang ngaku jadi Tuhan ya. Ya, tapi yang aneh-aneh dan menyimpang itu ada semua. Dan jumlahnya bukan 1, bukan 2, bukan 5, bukan 10. Ini kan berarti punya persoalan mendasar. Nah, disitulah akhirnya kita jadi paham ungkapan dari Profesor Dr. Miftah Farid, dulu Ketua MUI Jawa Barat. Beliau mengatakan, kita ini para kiai, para ustadz, para dai belum tuntas mengajarkan rukun Islam dan rukun iman. Buktinya apa? Ada orang yang ngaku jadi nabi dan punya pengikut, diterima oleh masyarakat. Kalau seandainya pemahaman rukun Islam, rukun iman itu sudah tuntas, harusnya nggak mungkin ada yang jadi pengikutnya. Kan jelas di bahasan iman kepada Rasul. Salah satu poinnya kan tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu sudah harga mati. Coba dengarkan sekian banyak khotib, sekian banyak penceramah pada saat menyampaikan ceramahnya menyampaikan dengan kalimat la nabiyya ba'da, tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat itu berulang-ulang. Sehingga kita tidak perlu lagi meragukan kalau ada orang ngaku nabi, ngaku rasul, apalagi ngaku sebagai malaikat Jibril. Dan belum lagi yang ngaku bahwa sebetulnya Nabi Muhammad SAW itu ajaran yang dibawa sejalan dengan
budaya dan tradisi Sunda. Apa? Empire atau M? Pakai P ya? P bukan F ya? Empire ya. Dan bentuk-bentuk pemahaman yang lain. Yang itu susah dicerna oleh orang. Itu baru Sunda Empire. Nanti ada Sunda. Ini kan Jawa Barat ada aliran kepercayaan juga jumlahnya banyak. Nah, kalau kita lihat ini ada pada orang-orang yang mengaku beragama Islam dengan KTP Islam, tapi masih ada di tengah-tengah umat, berarti kita punya persoalan belum berhasil menanamkan itu dengan baik. Nah, ini beberapa hal berkaitan dengan mukadimah untuk bahasan yang akan disempurnakan oleh bicara selanjutnya, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan untuk memahami kenapa kok perlu ada kajian seperti ini. Kenapa kok perlu kita mengangkat tema seakan-akan kita cuma merespon dari apa yang terjadi, karena memang itu bagian dari upaya mengamalkan firman Allah Ta'ala, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita mudah-mudahan terhindar dari orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan orang-orang yang sesat.